Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming, dan yang dimana ini adalah sharing yang sudah saya tunggu-tunggu, yang dimana saya bakal nge-share ke kalian gimana sih caranya ngoding di HP. Jadi supaya buat kalian yang belum punya PC maupun laptop, ya kalian bisa ngikutin seri-seri di Alope Programming maupun di channel YouTube yang lain, dan supaya kalian juga tetap semangat belajarnya, ya. Jadi ini adalah contoh kode editor yang ada di HP. Kebetulan di sini saya pakai yang namanya kode editor Acode. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen sama ya, mau beda dengan kode editor saya, ya kalian tinggal search aja di Play Store juga banyak. Tinggal search aja kode editor, terus nanti bakal muncul kode editor di HP. Ada kode editor nih yang paling atas, nama aplikasinya, terus penyunting teks, ada Acode, yang kebetulan ini adalah kode editor yang saya pakai. Atau kalau misalkan kalian pengen pakai SPCK editor pun bisa ya. Dan kebetulan si SPCK editor ini itu yang paling sering dipakai di forum Facebook. Kebetulan saya gabung di forum Facebook dan si SPCK editor ini tren gitu. Ada dua versi, yaitu SPCK Code Editor sama SPCK Editor Pro. Kalian tinggal pilih aja yang SPCK Editor sekitar 5 MB-an aja, sedangkan yang Pro-nya itu 60 MB-an kalau nggak salah. Begitupun juga ada kode editor nih, yang Acode tadi, yang saya pakai, itu ada yang versi gratisan, tampilannya seperti ini, ataupun yang saya pakai ya, itu yang versi berbayar. Terserah kalian mau pilih yang gratisan ataupun berbayar, ya sama aja, nggak ada bedanya. Nah, di sini saya bakal coba buka dulu aja SPCK editor ini, yang kebetulan saya juga baru pasang sekarang. Jadi saya pengen tahu nih si SPCK editor ini kenapa sih tren di Facebook gitu. Karena banyak banget di forum-forum Facebook itu yang nge-share kalau misalkan dia itu ngoding di HP pakai SPCK editor ini. Nah, jadi tampilan awal dari aplikasi SPCK editor ini seperti ini ya. Ini yang bagusnya nih, bagus dari SPCK editor ini, dia itu menyediakan template project nih. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar bikin puzzle game, machine learning, terus ya ada beberapa ini nih, Flappy Learning, Flappy Bird mungkin ya. Jadi kalian bisa copy template-nya. Contohnya kalau misalkan saya pengen copy template, saya pengen belajar nih yang 2048 ini, saya pengen belajar bikin game ini. Tinggal klik aja yang 2048 di mana template yang saya inginkan, nanti bakal muncul kodenya. Kalau misalkan saya klik bars di atas tadi, nanti bakal ada file JavaScript-nya, file style-nya, file CSS-nya, ya. Jadi ini kita bisa pelajarin. Kalau misalkan saya klik application.js, ini jangan pusing dulu aja ya, karena kita belum belajar. Nah, nanti bakal muncul, ini adalah contoh kodenya buat bikin si aplikasi tadi. Ya, kalau misalkan kalian mau ngejalanin webnya, itu ada nih tombol start di atas yang warna hijau, tinggal klik aja. Nah, nantinya si gamenya bakal kejalanin. Ya, ini adalah game 2048 kalau misalkan kalian tahu ya. Jadi ketika saya swipe, nah seperti ini. Ini gamenya udah jalan nih, udah bagus. Jadi sekarang kalian bisa main game. Nah, kalian bisa belajar. Ini tinggal lihat-lihat aja contoh pembuatan aplikasinya kayak gimana ya. Atau kalau misalkan kalian nggak mau nih, karena saya pengennya belajar dari awal, nggak mau template seperti ini, ya kalian bisa aja ke bars 3 tadi ya, terus klik yang proyek yang ini, yang kayak box itu. Di sini saya hapus dulu proyeknya aja, ketik 031 di sini, berarti 031, baik. Sip, sekarang proyek yang sudah dihapus udah muncul. Terus ke proyek lagi ya. Di sini bakal ada tambah nih. Tambah, tinggal tambah aja terus proyek baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Template proyeknya mau JavaScript kah? Mau bikin proyek JavaScript atau mungkin TypeScript, HTML Bootstrap, bahkan ada React sampai Vue.js pun ada nih. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja mau yang mana. Nah, tapi karena kita baru belajar HTML ya, kita pakai yang HTML aja, tanpa Bootstrap maupun Materialite maupun Semantic UI. Kita klik aja yang HTML biasa,
Terus di sini nama projectnya apa? Ya, saya pakai misalkan belajar HTML aja. Belajar HTML. Penyimpanannya kalian bisa pilih mau internal ataupun eksternal, terserah kalian. Saya pilih yang eksternal, terus tinggal buat. Nah, sekarang langsung dibikinin, main.js-nya juga langsung dibikinin, tapi ya kita fokus aja yang main.js kalian bisa hapus aja. Sama style CSS-nya juga kalian bisa hapus aja kalau misalkan kalian nggak mau ada. Kita fokus di index HTML. Nah, kita tinggal H1 tab. Di sini juga kebetulan ada tab ya, bagusnya. Kode editor di HP pun sama bagusnya lah kayak kode editor di laptop maupun PC. Jadi kalau misalkan saya pengen bikin H2, terus tinggal bisa klik di sininya, snippetnya, klik maupun misalkan H4 terus tab. Nah, yang tombol itu. Sip. Nah, sekarang langsung dibikinin tuh tag H4-nya. Kalau misalkan di sini hello world. Kalau misalkan saya jalankan di sini. Nah, dia bakal muncul H4 hello world. Terus di sini nothing to see here itu ada pada tag P ini. Ya. Nah, di SPCK editor ini juga kalian bisa ganti ya temanya. Kalau misalkan kalian nggak suka sama warna biru, terus ininya warna kuning, ya kalian bisa styling di sini. Ada option, buka sidebarnya, terus ada option, terus lihat ke bawah. Nah, ada di sini ada tema ya, tema. Terus kalian tinggal pilih aja mau apa. Ayumi Rage, Dracula, Dracula X. Kebetulan yang saya pakai sekarang adalah Dracula. Kalau misalkan saya pakai Wandak misalkan. Nah, sekarang temanya seperti ini. Ya sesuka kalian lah. Mau pilih tema yang mana. Terus transparansi barnya juga saya lebih suka yang transparan. Nah, jadi si barnya itu transparan, yang ini nih. Kalian coba aja bedain sama transparan sama solid. Nah, jadi gak kelihatan. Saya lebih suka transparan kebetulan. Jadi transparan aja. Nah, Oke, ya kalian tinggal option aja sendiri. Dan untuk tagnya ya sama aja sebenarnya, sama kayak di Sublime Text maupun di kode editor di HP itu sama aja. Ya, jadi itu adalah kode editor SPCK editor. Nah, terus aplikasi yang saya sarankan juga kepada kalian itu ada yang namanya decoder. Kebetulan saya juga pakai si decoder ini. Ya, kalian bisa lihat-lihat aja. Coba kalian pasang aplikasinya, terus coba kalian pahamin aplikasinya itu kayak gimana. Kalian bisa download aja ya sendiri. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, di sini saya pakai yang namanya Akode. Kalian mau pakai yang versi gratisan, ya terserah kalian. Ini adalah yang versi gratisannya. Atau kalau misalkan kalian pengen sama kayak saya, yaitu aplikasi yang berbayar, Akode yang berbayar, kalian juga bisa download Akode yang berbayarnya. Tampilannya lumayan agak beda sih. Ya. Nah, di sini saya coba bakal buka Akodenya ya. Ini adalah tampilan awal dari kode editor Akode. Di sini kita harus bikin dulu project barunya, file barunya kita harus bikin dulu. Klik yang baris 3 di atas, terus berkas baru. Di sini misalkan HTML aja ya. HTML, terus ekstensinya HTML. HTML yang awal adalah nama file. Dan HTML yang ini itu adalah nama ekstensinya. Tinggal baik. Nah, terus bisa HTML, terus 5, HTML5, terus tab. Nanti, berarti harus HTML, terus yang ini yang snippet, yang HTML5. Kalian klik. Nah, nanti bakal muncul basic template HTML-nya. Atau kalau misalkan di Akode itu pakainya tanda seru terus tab. Nah, nantinya juga bakal langsung dibikinin basic template HTML-nya. Plus ada 3 meta yang sudah dia kasih tuh. Ya. Nah, contohnya saya pengen bikin H1. Di sini misalkan H1 bisa klik kayak SPCK editor tadi atau tab yang ada di sini. Tab terus hello world seperti ini. Terus tinggal start aja, tombol start yang ada di atas ini. Terus pilih mau di browser atau di dalam aplikasinya. Jadi dibuka di
browser Chrome HP kalian atau browser di akodenya. Kalian pilih aja, di sini saya in app aja supaya cepat. Nah, nantinya bakal muncul hello world. Dan kalau misalkan di akode bakal muncul kayak ini nih, kayak tanda seru ya. Ini adalah konsolnya. Kalau misalkan kalian tahu, kalau misalkan di PC itu ada inspect element, ada konsol, dan ini adalah konsol untuk di akodenya. Ya. Nah, jadi itu adalah kode editor untuk di HP. Nah, tapi kebetulan selain kode editor, saya juga punya aplikasi rekomendasi buat dokumentasi HTML. Jadi kayak modul lah, aplikasi modul HTML. Karena tentunya ya kita juga sesekali bakal lupa tentang tag-tag yang ada di HTML. Jadi kalian tinggal search aja, nama aplikasinya adalah HTML Code Play. Nah, HTML Code Play ini yang ini. Ini adalah aplikasinya. Kalian tinggal download aja, cuman beberapa MB. Di sini saya bakal buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kalian bisa pilih Learn, Games, Post, atau sertifikat. Jadi mungkin kalian bisa dapetin sertifikat di aplikasi ini. Ya, kalian bisa coba-coba aja sendiri. Tapi di sini saya bakal fokus ke Learn ini. Kita bakal belajar. Klik Learn, terus nah di sini ada pilihan beberapa teknologi web. Ada HTML, CSS, JavaScript maupun yang lainnya nih. Bahkan ada framework seperti Bootstrap sama Materialize maupun Angular nih ada. Kita klik yang HTML karena kita masih belajar HTML. Nah, nantinya bakal muncul seperti ini. Yang dimana ini adalah basic template dari HTML. Ada tab code, ada tab description. Kalau misalkan saya klik description, nantinya bakal dijelasin nih. Si doctype HTML adalah mendefinisikan halaman kalau misalkan ini adalah HTML5. Jadi si doctype HTML ini adalah untuk ngasih tahu si browser kalau misalkan ini itu HTML5 gitu. Nah, terus di sini ada penjelasan mengenai HTML is tag the root of an HTML page. Ini adalah tag yang wajib lah, tag induk pada HTML. Nah, tapi ya kebetulan ini bahasanya bahasa Inggris. Jadi ya sebenarnya buat kalian yang emang serius belajar programming, mau web programming ataupun AI atau apapun, itu kalian sebenarnya seenggaknya harus tahu basic dari bahasa Inggris. Karena tutorial-tutorial banyaknya sekarang bahasa Inggris ya. Tutorial YouTube banyak sekarang yang bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan dokumentasi itu kebanyakan bahasanya bahasa Inggris. Oke. Terus kalau misalkan kalian klik yang baris 3 di atas ini bakal ada sidebar yang dimana bakal ada 130 tutorial di sini. 130 dokumentasi. Sampai ada tag yang namanya tag canvas, tag strike, tag WBR pun dijelasin di sini. HTML declaration. Ataupun di sini ada yang bagus itu yang namanya tag marquee nih. Ya. Ada tag marquee, kalian tinggal pilih aja mau up, right, slide terserah kalian. Di sini saya pengen pilih yang simple marquee aja. Jadi kalau misalkan kita klik yang tadi marquee, dia bakal muncul tab code-nya. Ini adalah contoh penggunaan kode dari si tag marquee ini. Nah, yang ininya. Yang atasnya kan basic template-nya ya. Ini adalah tag marquee-nya nih. Terus kalau misalkan kita ke output, nah nantinya dia bakal munculin hasil dari si tag marquee-nya. Tag marquee ini buat apa sih gitu. Nah, ini adalah kegunaan dari tag marquee supaya dia kayak teksnya berjalan gitu. Ya, kalau misalkan kalian gak suka ininya H1-nya, kalian bisa juga ganti ya. Bisa edit-edit di sini. Nah, kalian juga bisa edit. Kalau misalkan saya ke output lagi, nah dia bakal keubah tuh si H1-nya. Nah, tapi kan kalau misalkan di sini nggak ada highlighting-nya ya. Jadi saya biasanya tinggal copy paste aja. Tinggal copy, potong pun bisa ya. Di-cut. Terus ke akodenya atau kode editor kalian ya, terserah kalian. Nah, terus tinggal paste yang ada di sini. Tempel.
in app. Nah, maka dia bakal muncul tag Marquee. Nah, ini adalah kegunaan dari tag Marquee. Oke. Nah, tentunya banyak banget dokumentasi yang disediakan sama si HTML code play ini. Kalian tinggal pelajarin aja sendiri, gampang kok, tinggal copy paste aja kayak tadi. Misalkan di sini ada delete tag, pakai tag del, nanti outputnya seperti ini. Ya, kalian coba aja pelajarin aja sendiri. Saya yakin kalian pasti bisa. Dan ini juga bisa kalian pakai di Sublime Text. Nggak ada perbedaan antara kode HTML dengan yang di Sublime sama yang di Acode ataupun kode editor di HP. Nggak ada. Sama aja. Jadi kalian bisa ngikutin seri HTML dasar maupun lanjutan yang ada di channel Alope Programming. Walaupun saya pakai Sublime Text, kalian juga bisa ngikutin pakai HP. Contohnya di sini saya pakai tag HR misalkan buat bikin baris. Tag HR, saya lihat in app. Nah, dia juga bakal langsung ngebikinin garis seperti ini. Ya, sama aja kok kodenya. Nggak ada perbedaan antara HTML di Sublime Text sama HTML di Acode maupun kode editor di HP. Oke? Nah, jadi cukup sekian sharing dari saya. Dan mungkin nantinya ini bakal jadi seri baru, yaitu seri Coding with Phone. Ya, supaya kalian yang belum punya PC maupun laptop itu bisa ngikutin tutorial-tutorial web programming di channel saya maupun di channel yang lain. Dan terakhir, pesan buat kalian, semangat belajarnya. Saya yakin kok, walaupun kalian bermodalkan HP, kalian pasti tetap bisa lah ngejar skill mereka yang udah punya PC maupun udah punya laptop. Karena saya juga dulunya ngodingnya di HP kok. Kita sama-sama belajar, kita belajar bareng-bareng. Kalian bisa bukan karena fasilitas. Kalian bisa karena kalian rajin, karena kalian pengen belajar, karena kalian semangat belajarnya. Oke? Cukup sekian untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat!